Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Kalian penasaran gak sih, apa sih yang membuat PT Coca-Cola menjadi salah satu perusahaan minuman yang sukses di dunia? Apa penerapan sistem informasi manajemen yang digunakan ya? Yuk kita bahas di video kali ini. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan minuman paling sukses di dunia. Perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari 130 tahun loh, dan menjual produknya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia. Keberhasilan Coca-Cola tentunya tidak terlepas dari sistem manajemen yang diterapkan. Apa aja sih sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan ini? Yuk kita bahas! Sistem informasi manajemen sendiri menurut Rini dan Saputra tahun 2021 adalah sistem pengolahan informasi dalam menunjang pelaksanaan manajemen yang berhubungan dengan organisasi dan manusia sebagai pengolahnya. Sistem informasi manajemen merupakan sekumpulan prosedur pengolahan data informasi organisasi yang kemudian dikembangkan dan disahkan untuk dapat menyajikan data informasi terbaru kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan guna mencapai suatu tujuan bersama. Sistem informasi manajemen atau SIM meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, software, data, procedures, dan people. SIM dibagi menjadi beberapa jenis, seperti SIM keuangan, SIM sumber daya manusia, SIM pelanggan, dan SIM logistik. PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia. Produk yang telah memberikan cita rasa paling terkenal di dunia ini lahir di Atlanta, Georgia pada tanggal 8 Mei 1886. Dr. John Steed Pemberton adalah seorang apoteker lokal yang pertama kali memproduksi sirup untuk Coca-Cola dan membuat serta membawa sebotol minuman baru The Coca-Cola Company 2023. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Coca-Cola Amatil Indonesia adalah produsen dan distributor minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. Coca-Cola Amatil Indonesia memproduksi dan mendistribusikan produk di bawah lisensi The Coca-Cola Company. PT Coca-Cola Indonesia memiliki berbagai produk minuman ringan yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa ilustrasi produk, gambaran barang, atau jasa di PT Coca-Cola Indonesia. Yang pertama ada Coca-Cola, yang kedua Fanta, yang ketiga Sprite, yang keempat Minute Maid, yang kelima Fristy, dan yang keenam Schweppes. PT Coca-Cola Amatil Indonesia menggunakan sistem informasi manajemen dalam proses produksi, pemasaran, dan rekrutmen karyawan. Berikut adalah contoh ilustrasi gambaran dari integrasi sistem informasi dalam ketiga proses tersebut. Yang pertama ada proses produksi, di mana sistem informasi manajemen digunakan untuk mengontrol persediaan bahan baku dan memantau kualitas produk. PT Coca-Cola Amatil Indonesia juga menggunakan sistem informasi manajemen untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua adalah proses pemasaran, yaitu PT Coca-Cola Amatil Indonesia menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan data pelanggan dan menganalisis tren pasar. Sistem informasi manajemen digunakan untuk memantau persediaan produk di pasar dan memperkirakan permintaan pasar. Dan yang ketiga ada proses rekrutmen karyawan, yaitu PT Coca-Cola Amatil Indonesia menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data karyawan dan memantau kinerja karyawan. Sistem informasi manajemen digunakan untuk memudahkan proses rekrutmen karyawan dan mempercepat pengambilan keputusan terkait rekrutmen. Penerapan sistem informasi manajemen PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Beberapa contoh dalam penerapan sistem informasi manajemen antara lain 1. ERP Enterprise Resource Planning, 2. DSS Decision Support System, 3. IMS Informatic Management System, yang keempat Executive Information System, yang kelima TPS Transaction Processing System, yang keenam IRS Information Reporting System, yang ketujuh SCM Supply Chain Management,
Yang ke-8 KWS Knowledge Work System. Yang ke-9 OAS Office Automation System. 9 ES Expert System dan EA Artificial Intelligence. Yang ke-10 CSCW Computer Supported Collaborative Work. 11 GDSS Group Discussion Support System. Dalam PT Coca-Cola Amatil Indonesia sendiri, terdapat beberapa penerapan sistem informasi manajemen yang digunakan, yaitu yang pertama ERP, Enterprise Research Planning. Menurut Motiwala dan Thomson, sebagaimana dikutip dalam Mahendrawati 2023, ERP adalah generasi pertama SI yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan seluruh data dan mendukung semua fungsi utama dalam sebuah organisasi. Melalui penerapan ERP, Coca-Cola bisa meningkatkan efektivitas operasionalnya, dapat mengintegrasi semua departemen dan aktivitas bisnisnya menjadi satu sistem terpadu. Berikut adalah proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem Enterprise Research Planning di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang pertama, implementasi ERP. ERP digunakan untuk mengelola informasi terkait berbagai aspek operasi bisnis seperti manajemen rantai pasokan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, analisis dan evaluasi. Sistem ERP di PT Coca-Cola Indonesia memiliki kelebihan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis, mengintegrasikan seluruh departemen di dalam perusahaan yang menghambat proses bisnis. Namun, sistem ERP juga memiliki kekurangan dalam biaya implementasi yang tinggi, memerlukan waktu yang lama untuk implementasi, dan memerlukan perubahan dalam proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, perbaikan dan maintenance. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, tim melakukan perbaikan dan maintenance terhadap sistem ERP untuk memastikan sistem tersebut terus berfungsi secara efektif. Yang ketiga ada SCM, Supply Chain Management. Cara penggunaan supply chain management di PT Coca-Cola Indonesia, yaitu yang pertama, PT Coca-Cola Indonesia menggunakan SCM untuk membantu dalam mengelola rantai pasok produk minuman ringan yang dihasilkan. Kedua, penerapan konsep SCM merupakan suatu praktek pendistribusian produk yang tidak hanya menggeser pola pendistribusian secara tradisional, tetapi juga merupakan suatu strategi yang lebih maju untuk merebut dan menciptakan konsumen yang setia. Yang ketiga, PT Coca-Cola Indonesia melakukan pengendalian persediaan pada jaringan supply chain secara efektif dan efisien. Yang keempat, penggunaan SCM di PT Coca-Cola Indonesia melibatkan berbagai departemen, seperti Departemen Produksi. Yang kelima, PT Coca-Cola Indonesia melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan SCM dengan efektif dan efisien. Selain itu, PT Coca-Cola Indonesia juga melakukan perbaikan dan maintenance terhadap SCM untuk memastikan sistem tersebut terus berfungsi secara efektif. Yang keempat ada EA, Artificial Intelligence. Salah satu penerapan EA pada Coca-Cola ada pada produk Coca-Cola Y3000 Zero Sugar diciptakan bersama dengan kecerdasan buatan EA dan manusia dengan memahami cara penggemar membayangkan masa depan melalui emosi, aspirasi, warna, rasa, dan banyak lagi. Konsumen dapat memindai kode QR pada kemasan untuk mengakses Coca-Cola Creation Hub, di mana mereka dapat memfilter foto melalui EA Cam Y3000 khusus untuk membayangkan seperti apa realitas mereka saat ini di masa depan. Dalam implementasi sistem pendataan distribusi minuman dengan metode Distribution Requirement Planning ini menggunakan software XAMPP yang terdiri dari paket Apache sebagai web servers, PHP sebagai bahasa script di sisi server untuk pengembangan web, dan MySQL sebagai database server. Berikut ini adalah implementasi halaman input data produk dan persediaannya. Kemudian, setiap data yang diinput akan tersimpan ke dalam tabel stok di dalam sistem database. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!